Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khairul ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Beliau memiliki kerabat yang erat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui garis nasab keturunan Bani Muthalib. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Sang ibunda membawa pindah ke Mekah saat ayah Imam Syafi'i wafat di tahun kedua kelahiran beliau. Imam Syafi'i pindah ke Mekah bersama ibunda. Beliau di sana bersama ibunda selalu tiap hari digendong dan didudukkan di majelis-majelis ilmu bersama para ulama-ulama besar di kota Mekah. Masa balita Imam Syafi'i dikenal sebagai anak kecil yang cerdas, mudah sekali menangkap ilmu, mudah sekali menghafal sesuatu. Sehingga pada saat itu di umurnya 15 tahun, Mufti Mekah telah memberikan kesempatan kepada Imam Syafi'i untuk berfatwa. Masya Allah, luar biasa. Melihat perkembangan Imam Syafi'i di kota Mekah sudah semakin membaik, sang ibunda berkehendak untuk melanjutkan pendidikan Imam Syafi'i. Berpesan kepada Imam Syafi'i lanjutkan menuntut ilmu ke Madinah. Bergurulah dengan Imam Malik bin Anas. Sesampai di sana ada peristiwa yang sangat menarik ketika Imam Syafi'i berada di pintu rumah Imam Malik bin Anas hendak berguru. Di depan pintu Imam Malik bin Anas, ia bertemu dengan santri Imam Malik bin Anas, menyampaikan hendak perlu apa. Imam Syafi'i menyampaikan, saya hendak berguru kepada Imam Malik. Kemudian santrinya pun masuk kembali ke dalam rumah dan menyampaikan kepada Imam Malik. Sesaat lagi santrinya keluar bertemu dengan Imam Syafi'i. Pesan dari Imam Malik, engkau boleh berguru setelah mempelajari kitab Al-Muwatta. Pulanglah dulu. Kemudian betapa terkejut dan bahagianya Imam Malik saat mendengar Imam Syafi'i menyampaikan, kitab Al-Muwatta sudah saya hafal. Masya Allah. Imam Syafi'i menuntut ilmu, berguru bersama Imam Malik bin Anas sampai akhir hayat Imam Malik. Setelah berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan menuntut ilmunya ke negeri Irak. Sepanjang perjalanan menuntut ilmunya bersama Imam Malik, ia berangkat dari Madinah ke Mekah untuk menjenguk ibunya. Madinah, Mekah, Mekah, Madinah. Saat peninggalan Imam Malik, sang ibu pun berpesan kepada Imam Syafi'i. Syafi'i, fokuslah menuntut ilmu ke Irak dan kita bertemu di akhirat saja. Masya Allah, bagaimana perasaan kita ketika sang ibu melepas kita untuk menuntut ilmu dan berpesan, bertemunya nanti di akhirat saja, jangan pulang, fokus menuntut ilmu. Masya Allah, Imam Syafi'i taat kepada sang ibu. Ia pun berangkat ke Irak untuk menuntut ilmu, dan di Irak pun ia menjadi ulama yang besar dengan meluasnya ilmu dan juga kemuliaan akhlaknya membuat Imam Syafi'i menjadi ulama yang masyhur dan juga terpandang di Irak. Suatu ketika ada jamaah rombongan haji, rombongan jamaah haji dari Irak, termasuk juga ulama-ulama Irak yang beliau-beliau itu adalah murid dari Imam Syafi'i. Ketika di Mekah banyak para alim ulama mendirikan majelis-majelis taklim, dan saat menyampaikan fatwa, saat menyampaikan hujah, selalu menyebut nama Imam Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris ibn Syafi'i, qala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Pada saat itu sang ibunda mendengarkan ada kata Syafi'i dan penasaran menanyakan kepada ulama Irak itu, man Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Dengan bangga ulama Irak punya menyampaikan, beliau adalah guru kami.
yang memiliki keluasan ilmu dan juga kemuliaan akhlak yang agung. Beliau berasal dari kota Mekah sini. Kemudian sang ibu mengatakan, "Ta'rif Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i ibni." Ketahuilah bahwa Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i itu adalah anak saya. Begitu kagetnya ulama Irak itu bisa berjumpa dengan sang ibunda dari gurunya. Masya Allah. Kemudian ibunda berpesan kepada ulama, sampaikan pesan saya kepada Syafi'i bahwa ketika ia ingin pulang-pulanglah, saya menantinya di kota Mekah. Kabar itu disampaikan kepada Imam Syafi'i. Begitu bahagianya Imam Syafi'i mendengarkan kabar ini karena sudah lama tidak berjumpa dengan ibunda. Maka pada saat itu Imam Syafi'i pun merencanakan untuk syafar ke kota Mekah, pulang kampung. Mengetahui gurunya yang akan pulang kampung, seluruh santri di kota Irak itu memberikan perbekalan serta memfasilitasi Imam Syafi'i untuk perjalanan menuju kampungnya yaitu Mekah, bertemu sang ibunda. Sampai-sampai ia membawa perbekalan ratusan ekor unta lengkap dengan perbekalannya, full dengan perbekalannya. Sampainya di tapal batas kota Mekah, Imam Syafi'i mengutus sang murid, sampaikan kepada ibuku bahwa kita semuanya sudah dekat dengan kota Mekah, segera sampai di rumah. Kemudian sang murid pun datang mengetuk pintu rumah sang ibunda. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," dijawab oleh sang ibunda Imam Syafi'i. "Siapa Anda?" "Saya adalah murid Imam Syafi'i. Saya mengabarkan bahwa Imam Syafi'i sudah dekat dan sudah akan memasuki kota Mekah." Kemudian sang ibu menanyakan, "Bawa apa Imam Syafi'i?" Kemudian sang murid itu menjelaskan, Imam Syafi'i bawa ratusan unta beserta lengkap dengan perbekalannya. Apa yang dilakukan atau apa yang reaksi dari sang ibunda? Reaksi dari sang ibunda, sampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa aku menyuruhnya untuk ke Irak bukan untuk mencari harta, bukan untuk membawa unta, melainkan mencari atau menuntut ilmu. Sampaikan kepada Imam Syafi'i saya tidak mau bertemu dengannya, suruh ia pulang kembali ke Irak. Kemudian sang murid pun kembali kepada Imam Syafi'i dengan pucat, hadirin. Dengan pucat menyampaikan bahwa sang ibu tidak bisa bertemu dengan Imam Syafi'i dengan alasan tidak mau kalau pulang membawa unta atau dengan harta yang dibawanya. Kemudian Imam Syafi'i menegur kepada murid itu, bukan itu yang seharusnya kamu sampaikan kepada ibu saya. Kemudian ia menyampaikan kepada muridnya, mengutus muridnya semuanya untuk memanggil seluruh penduduk kota Mekah dan membagikan harta yang ia bawa. Unta beserta perbekalannya semua dibagikan. Bagikan ini habis kepada seluruh penduduk Mekah. Kemudian ia mengutus murid yang lain untuk menyampaikan kepada sang ibunda. Disampaikanlah kepada sang ibunda, "Ibu, bahwasanya Imam Syafi'i sudah dekat dan hadir, ya, dengan tidak membawa apapun kecuali kitab dan ilmunya. Sampaikan kepada Syafi'i, silakan ia pulang, saya sudah merindukannya." Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita banyak belajar bahwasanya ibunda Imam Syafi'i begitu tulus dan ikhlas melepaskan anaknya untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua adalah sebagai penuntut ilmu kita harus ikhlas. Tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mengharapkan ridha Allah. Sehingga apa yang terjadi yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, ilmunya masyhur, bermanfaat hingga hadir di hadapan kita sampai hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, keridhaan kepada para ulama-ulama kita terdahulu, serta memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk meneladani jejaknya dan bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Usikum min nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.